nggak nyangka banget loh saya Miss Dahlia. Saya nggak nyangka loh kalau relasi mamanya Putri itu tadi di pemakaman banyak banget. Kalau misalnya saya, misalnya jadi omnya Citra, ya, terus Miss Dahlia di samping, oh di sana bukan di samping sini, di samping saya. Dan Pak Regar, Pak Regar bisa duduk di sana. oh di situ aja. Ada. Tante, Papa mana? Citra, papa kamu udah ke airport. Papa kamu itu masih kesel sama kamu, jadinya dia nggak sempat pamit sama kamu. Tante, aku boleh nggak ajak Citra makan malam di luar sebentar? Iya, boleh. Sebenarnya Putri mau ajakin aku ketemu Atta. Untung aja Tante Dahlia ngebolehin dan gak nanya macem-macem. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Tante. Dah. Tunggu. Jangan-jangan Tante Dahlia curiga kalau aku sama Putri mau ketemu Atta. Semoga aja Tante Dahlia nggak curiga. Kalian lebih baik bawa Pak Regar pergi bersama. Ya, mana tahu Pak Regar juga mau makan bareng sama kalian. Soalnya dia udah terlalu lama di sini. No need. No. Saya tuh mau masak di sini untuk kita berdua biar ada candlelight dinner ala-ala gitu. Kebetulan saya nggak lapar. Lagian di rumah ini juga nggak ada bahan untuk dimasak. Jadi lebih baik Pak Regar ikut anak-anak ini, sekalian Pak Regar jagain mereka. Tante mau ke kamar dulu ya. Tante, kita juga jalan. Pak, bye. Dah ya. Aku tahu kita berdua masih saling cinta. Just come back to me. Gak. Kamu salah, Tristan. Kamu salah, aku udah gak cinta sama kamu. The truth is, aku udah benci sama kamu. Aku benci banget sama kamu, Tristan. Aku benci. Gue sadar kalau omongan gue tadi akan nyakitin Tristan. Tapi gue harus lakuin itu demi keluarga gue. Gue gak mau Didi sampai harus kehilangan segalanya lagi kayak kemarin. Gak cuman licik, tapi dia pengecut. Lihat, dia sedang bersama dengan wanita. Dan wanita ini sama sekali tidak mencintai laki-laki ini. Tapi laki-laki ini memaksa wanita ini untuk bertunangan sama dia. Gue gak ngerti kenapa Tristan bisa berbuat konyol kayak tadi. Itu semua pasti idenya Pangeran. Pak, kenapa ya, Pak? Maaf, Mbak. Kayaknya ada begal, Mbak. Mel, ini aku, Mel. Hey, please, can you come down? Please, kamu keluar dulu. Mel, please. Please. Look, Mel, dengerin aku. Mel, aku minta maaf sebelumnya. Tapi aku ngelakuin ini semua karena aku nggak bisa ngeliat kamu kepaksa. Aku nggak mau kamu kejebak sama Rizky. Aku cinta sama kamu. Please come back to me, okay? Please, come with me. Ayo, ikut aku. Please. Tristan, stop ya. Tadi kamu udah malu-maluin aku di depan umum. Kamu sadar gak sih itu bahaya? Dan kamu sadar gak sih? Semua yang kamu lakuin itu kelewatan. Kamu udah kelewatan banget, Tristan. Tristan, kamu percuma mau halangin aku untuk tunangan sama Rizky.
Itu nggak akan terjadi, itu bakal sia-sia aja. Aku sama Rizky akan ketunangan karena aku cinta sama Rizky. Istri, aku seneng banget akhirnya kamu mau nemuin aku, sayang. Kalau bukan karena Putri, aku nggak mungkin ada di sini. Cit, gue tunggu di sana ya. Nanti kalau udah kabarin aja. Loh, Kalian kenapa sih nggak ngebiarin Putri ada di sini aja? loh, kamu kemana? Tak, Cit. Yaudah deh kalau gitu gue ikutin baby Kril sama Putri aja di depan. Biar kalian bisa ngobrol lebih enak ya. Thanks ya, Ci. Terus, Put, gue udah denger semuanya kok soal penundaan acara pernikahan lo dan sampai lo ngebatalin semua vendor-vendor. Gue masih nggak tahu sih, Pangeran beneran gelapin dana perusahaan atau enggak. Tapi kayaknya jauh lebih baik kalau gue emang menunda pernikahan gue sama Pangeran sampai masalah ini bener-bener selesai. Dan nanti semua uang yang udah dibayar Pangeran ke vendor pernikahan akan dialihkan semuanya untuk dana perusahaan. Put, lo tuh nggak harus kayak gini tau, Put. Kan belum kebukti juga Pangeran bersalah atau enggak. Supaya nggak ada salah paham lagi. Oh iya, sebelum lo kesini tadi gue sama Atta sempat mikir soal omongannya Pangeran yang bilang Rizky, Vito, ternyata semua ada di balik semua ini. Jadi Gio sama Atta mau bantuin Pangeran buat nyelidikin semuanya. Tapi gue mau nanya sama lo, Put, lo masalah nggak? Karena kan Vito kakak lo sendiri. Nggak apa-apa kok, Din. Walaupun Vito itu kakak kandung gue, tapi gue tetap aja nggak akan membenarkan dia kalau dia salah.
Aku rasa semua orang nyalahin aku atas kematian mama. Bahkan papa tadi ke airport nggak pamitan sama aku. Terus tante juga terus nyudutin aku. Aku nggak tahu lagi harus pikir kayak gimana, Tak. Aku rasa ini terlalu berat buat aku jalanin. Aku nggak tahu gimana caranya lagi kalau misalnya mereka, tante, papa ngelakuin sesuatu ke aku kalau misalnya aku nggak pertahanin pernikahan kita berdua. Dengerin aku baik-baik ya. Kamu tuh kuat, sayang. Kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Kita tuh harus bersatu, sayang. Apapun masalahnya, demi Raisa. Dan kamu harus ingat, kebahagiaan itu kita yang ciptain, sayang, bukan mereka. Dan gak ada satupun yang ngatur hubungan kita. Apalagi buat misahin kita berdua. Ya? Suka nangis sendiri, Non. Bibi sering mergokin ibu nangis sambil melokin Dede Raisa. Kayaknya ibu kepikiran deh sama Non Citra dan Dede Raisa. Ibu itu juga tahu loh, Non, kalau Non Citra sama Mas Atta itu sering kekurangan. Sebenarnya ibu tuh maunya Non Citra tuh tinggal lagi di sini biar nemenin ibu. Tapi kan Bibi tahu itu nggak mungkin. Bibi masih inget waktu abis resepsinya Non Citra dan Mas Atta. Ibu tuh pulang-pulang sakit, Non. Sakit apa, Bi? Ibu sakit tuh karena mikirin Non Citra dan Mas Atta yang nikah di usia muda. Ibu takut Non Citra dan Mas Atta belum siap. Terus ibu juga pesen ke Bibi, kalau Bibi tuh nggak boleh ngomong ke Non kalau ibu lagi sakit. Makanya Non kan nggak tahu kalau ibu sakit. Kayaknya pernikahan kita emang udah salah dari awal, Tak. Mending kita nggak usah lanjutin ini, Tak. Sayang. Ini salahnya di mana coba? Dengerin aku baik-baik dong. Sayang, kita nikah itu saling cinta loh. Dan Raisa lahir itu bukti dari apa? Dari hasil kita saling mencintai, sayang. Aku bingung mana salah aku. Kamu tuh harusnya mikir. Gak ada yang bisa pisahin kita, sayang. Jadi please aku mohon sama kamu. Jangan pernah berpikir untuk nyerah apalagi pisah. Ya? Sayang, kita berdua tuh harus yakin kalau kita berdua itu bisa ngelewatin semua ini bareng-bareng. Demi Raisa, demi kita berdua. Dan aku mohon sama kamu, please, jangan pernah berpikir untuk nyerah, apalagi untuk pisah. Karena kamu, Raisa, itu juga segalanya buat aku, sayang. Ya? Ya udah, kita obrolin baik-baik. Kamu duduk lagi ya.